Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Plastik itu adalah penemuan manusia yang paling hebat tuh adalah termasuk polimer. Ya. Polimerisasi dari karbon ya. Karbon, hidrogen dan lain-lain. Dan itu ternyata bersifat sangat elastis, kuat, bisa transparan dan segala macam, dan itu sangat dipakai. Di kedokteran juga dipakai, Franky. Di kedokteran itu alat-alat itu suntikan. Dulu beling tuh dok. Iya, suntikan, tempat obat apa sampai segala macam, termasuk alat-alat yang dimasukin ke badan kita di operasi itu ada plastiknya, Franky. Plastik itu ada di mana-mana, tapi yang lebih celaka lagi, plastik itu ada di air, Franky. Kamu minum botol air nih, ini ada plastik sebagian rontok nih, ada mikroplastik di situ. Oke dok, kita sekarang mau ngebahas oleh Dokter Jaya. Oleh Dokter Jaya pergi keluar kota ke Surabaya lagi dok. Tadi kan kita ngebahas masalah anak kecil nangis. Sekarang oleh kedua berlaku buat Dokter Jaya. Apaan? Dokter Jaya sakit, batuk, bapil. Pileknya nggak ya? Batuk doang ya? Ya pilek juga. Soalnya begini, ini saya ngalamin yang begini nih, nggak tahu, mungkin Jakarta lebih buruk dari Surabaya kali, Franky. Kali ya. Dulu waktu saya sekolah di Jepang, karena kan bersih banget. Pertama kali saya pakai kontak lens di sana, nggak pernah ada masalah. Kontak lens bisa seminggu saya kagak copot-copot. Nggak cuci, nggak apa-apa. Begitu masuk Jakarta, dan saya tuh asma sebenarnya. Waktu selama di Jepang, asma nggak pernah kambuh lagi. Nggak pernah kambuh. Jadi saya ada obat-obatan nggak ada yang saya makan. Nggak sakit apa. Begitu masuk Jakarta, mulai batuk, pilek, mulai mata saya merah. Saya bingung kan, mata saya merah. Ternyata kontak lensnya itu harus dicuci tiap hari. Nggak hijau dok ya? Hah? Nggak hijau? Enggak. Merah. 100.000-an dok yang dilihat dok. Enggak. Nah itu rupanya polusinya tuh emang Jakarta tuh luar biasa. Katanya nomor 2 setelah Bangkok, katanya. Saya sih kalau ngelihat pengalaman Dokter Jaya nih, teori saya lain dok. Kalau Jepang ada kemungkinan, luar negeri lah dok ya, luar negeri kecuali Taiwan ya. Ya udaranya juga itu langitnya biru ya, udara di luar negeri itu, makanya saya seringkali saya punya pemikiran tuh, saya ambil kantong plastik, saya masukin tuh udara tuh, saya bawa pulang ke Indonesia. Karena udaranya masih lebih bagus. Tapi kalau sesama di Indonesia, kota-kota besar, teori saya begini, bukan karena udara Jakarta lebih jelek. Di Jakarta, kita kan punya kendaraan sendiri, dok. Ketemu udara luarnya sangat sedikit. Sementara Dokter Jaya di luar kota, nggak punya kendaraan sendiri kan, dok? Nggak. Naik kendaraan umum kan? Entah itu Grab ataupun taksi. Pada saat nunggu, terpapar lebih lama. Ya. Itu yang bikin Dokter Jaya bikin sakit, dok. Jadi bukan karena udaranya, saya kan pencinta Jakarta, Jok. Oke, tapi ada satu hal yang lebih menarik, Franky. Itu saya bilang itu salah satu keunggulan yang orang yang jarang lihat ya. Di Surabaya itu tidak ada gembel, nggak ada gembel, Franky. Iya. Lebih hebat dari Jepang. Tidak ada gembel, tidak ada pengamen, tidak ada paugah. Betul, serius, Franky. Seluruh kota kagak ada. Nih saya kasih tahu sama Dokter Jaya. Di daerah Jawa yang masuk ke pelosok-pelosok nih, dok, orang-orang tua di sana tuh hebat, nggak kenal takut, tapi nggak tahu malu. Bener, dok. Kenapa? Ya karena mereka taunya wedi. Terus dia nggak tahu malu karena taunya izin. Karena mereka bahasa Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah mereka taunya wedi sama izin. Dokter Jaya tahu nggak artinya? Tahu wedi, tahu artinya, dok? Malu. Apa? Izin malu. Kalau wedi nggak tahu. wedi itu takut. Jadi dia nggak kenal takut.
Taunya Udi dok. Kenalnya dok. Enggak, tapi itu begitu saya ngomong itu katanya wali kotanya hebat. Jadi saya cuma pikir-pikir bisa nggak ya Jakarta tuh seperti itu. Jakarta itu jangan bilang nggak bisa, bisa pasti. Surabaya bisa. Soalnya gini, waktu saya ke Jepang aja, di Jepang aja banyak gembel loh. Amerika juga banyak gembel. Jangan-jangan namanya beda dok. Hah? Jangan-jangan namanya beda. Enggak ada Frankie. Bersih sekali juga, bersih sekali. Gembel. Homeless maksud dokter Jaya. Enggak ada. Di Jepang. Ada. Enggak, di Jepang ada. Hmm. Maksudnya di Jepang aja ada, di Surabaya tuh tidak ada, Frankie. Namanya beda kali, bukan gembel sebutnya dok. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada, Yakin nih? benar, serius. Itu wali kotanya, Frankie. Oke, minggu depan udah bulan depan dari Desember ya dok. Saya ke Surabaya deh. Oke. Nah, Buktikan. Iya. Saya sendiri sampai terheran-heran, itu hebat benar. Itu katanya begitu sejak Bu Risma dulu. ya. Diwariskan, dilanjutkan sama wali kota sekarang. Jadi yang Oke. sekarang wali kotanya siapa? Ya nggak tahu, tapi dilanjutkan sama dia. Kadang-kadang orang kan punya. Enggak. Dan satu lagi bersih, Frankie. Tidak ada kotoran sama sekali. Seluruh kota. Ya. Makanya bulan depan deh. Tadi udah janjian sih dok. Kita mau ke Surabaya. Ke sana mau ngetes mobil, gitu kan. Nah, tapi sekarang masalahnya bukan itu. Masalahnya ada penelitian dari BRIN, tahu BRIN ya? Tahu. Dulu LIPI. Apaan? Iya, LIPI dokternya tahu nggak singkatannya? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Plesetannya? Nggak tahu. Lembaga Intrik dan Pengembangan Isu. Enggak, itu jadi BRIN. Nah, BRIN itu nih ceritanya nih kan melakukan penelitian, kan banyak profesor di sana. Nah, salah satu profesor melakukan penelitian, ternyata di dalam air hujan itu banyak mikroplastik, Frankie. Mikroplastik. Iya. Nah, kamu tahu ya, plastik itu kalau dia jadi kecil-kecil itu namanya mikroplastik. Itu Apa itu? masih Plastik kecil-kecil, pecahan plastik kecil-kecil yang ukuran di bawah 5 mm, setengah senti. masih gede dong, masih bisa kelihatan Masih tuh, Dok. gede. Itu dia mikroplastik itu ada di dalam air, banyak sekali di air hujan Jakarta. Oh, jangankan air hujan Jakarta. Saya punya dispenser. Dispenser saya tuh disebutinnya auto washing. Dia bisa membersihkan sendiri. Jadi secara berkala keluar, waktu kita pencet tuh keluar putih. Seperti kayak apa santan. Mungkin itu mikroplastik kali. Iya. Mikroplastik, tapi kadang-kadang ada juga yang jauh lebih kecil dari mikroplastik. Mikroplastik di bawah 5 mm. Tapi kalau sampai 1 mikron itu namanya ultra plastik. Kayaknya yang lebih parah kalau sampai ke ultra ya, Dok ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Habis begitu so ada imbauan lah. Jangan mandi-mandian hujan sekarang. Jangan nampung air hujan buat air minum. Loh, karena kalau dinampung air hujannya itu mengandung mikroplastik. Kita makan atau ultraplastik kita makan masuk ke badan kita. Bisa bikin macam-macam penyakit, Frankie. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang ada di benak kamu soal plastik? Mahal. Bukan. Di sekeliling kita nggak ada yang nggak pakai plastik, Frankie. Apa coba yang plastik? Itu di depan kamu itu botol plastik. Operasi plastik, Dok. Ya, plastik nggak kelihatan plastiknya. Ada tulisannya swallow. Beginian. Masuk ke dapur. Sendok plastik. Gelas plastik. Iya dong. Tempat makanan dari plastik, tempat kerupuk dari plastik. Buat motong tatakan itu. Ada tatakan kayu kan? Tapi ada juga yang plastik. Gorengan aja dicampur plastik, Dok. Iya, supaya lebih garing. Nah, Jadi plastik ada di mana-mana. Kamu pergi ke kafe, minumannya, straw-nya dari plastik, sedotannya. semuanya dari plastik, Frankie. Bahkan ya kalau kamu beli makanan kaleng nih, di bagian dalamnya itu ada lapisan plastik loh, Frankie. Itu lapisan plastik atau lembab? Plastik. Ada lapisan plastik di dalam. Supaya dia tidak teroksidasi. Iya. Lapisannya. Itu plastik, Frankie. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Plastik itu adalah penemuan manusia yang paling hebat. Itu adalah termasuk polimer. Ya. Polimerisasi dari karbon ya. Karbon, hidrogen, dan lain-lain.
Dan itu ternyata bersifat sangat elastis, kuat, bisa transparan dan segala macam, dan itu sangat dipakai. Di kedokteran juga dipakai, Frankie. Di kedokteran itu alat-alat itu suntikan, Dulu beling tuh dok. ya suntikan, tempat obat apa sampai segala macam, termasuk alat-alat yang dimasukin ke badan kita di operasi itu ada plastiknya, Frankie. Kateter karet kan ya? Iya, enggak, tapi ada plastiknya. Ada dicampur plastik. Jadi nggak ada yang nggak lewat plastik, Frankie. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bukan soal itu. Plastik yang dibuat itu ternyata kalau jadi plastik itu ada dua, ada plastik primer, ada plastik sekunder. Plastik primer itu adalah plastik yang memang dari sejak awal dibikin ini memang kecil-kecil. Dari biji plastik. Iya, namanya microbed. Bit. Nah, microbed itu dipakai tuh buat ini. Itu orang kalau cuci muka supaya mukanya cepat licin gitu ya. Itu ada jadi seperti kayak amplasnya itu dikasih biji plastik kecil, Pak. Jadi dipakai buat sabun cuci muka. Oh, yang buat ngepiling segala macam gitu? Lo enggak, kalau sabun laki-laki lah apa segala macam. Semua sabun muka itu. Sabun cuci muka. Kosmetik. Kosmetik supaya dengan dipakai begitu tuh seperti dia yang ngamplas. Iya, ada berasa. Itu plastik. Oh, bukannya itu katanya karkol. Iya, di charcoal ditambahin. Tambahannya dia antara ditambah charcoal untuk ngambil. Tapi begini, bukan cuma itu, sikat gigi, pasta gigi nih. Ada itunya supaya kamu sikat gigi terus giginya jadi keset. Jadi plastik itu ada di mana-mana. Tapi yang lebih celaka lagi, plastik itu ada di air, Renggi. Kamu minum botol air nih. Ini ada plastik sebagian rontok nih. Ada mikroplastik di situ. Enak gak sih dok? Dia nggak ada rasanya. Tapi masalahnya polimer itu tidak bisa dihancurkan, non biodegradable. Nggak bisa dihancurin, dia akan ada. Tahu nggak hancurnya berapa lama? 500 sampai 1000 tahun lagi. Udah kayak iklan makanan ya? Nah, karena dia begitu lama, maka dia itu menjadi pencemar. Di udara kita ini banyak mikroplastik. Kalau hujan, ya dia turun. Nah, itu dia yang menyebabkan air hujan itu banyak mikroplastik. Jadi, nah, air minum kita di kali banyak mikroplastik. Di air laut ada mikroplastik. Mau diapain? Di rumah, di saring dulu dok. garam, ada mikroplastik di garam. Di garam. Di madu, ada di madu. Mau apa? Sekarang kamu beli ikan. Nah, di ikan ada mikroplastik, Frank. Di daging ada mikroplastik di daging. Berarti dok, kita secara nggak langsung menjadi tambah elastis. Nah, tapi tahu nggak? Ada orang yang melakukan penelitian. 1 minggu mikroplastik masuk ke badan kita. Lewat udara yang kita hirup, lewat makanan yang kita makan, lewat minuman yang kita minum. Mikroplastik masuk ke dalam badan. 1 minggu jumlah mikroplastiknya itu gedenya segede kartu kredit, Frankie. Segitu mikroplastik sebanyak itu yang masuk ke badan kita. 1 minggu tuh ya? Ya, seminggu. Dibuang nggak sih dari badan kita dok? Dibuang lewat keringat, dibuang lewat kencing, dan dibuang lewat berak, BAB. Tinja. Tapi yang tinggal, yang nyangkut juga sama. Karena mikroplastik bisa masuk lewat kulit, masuk lewat minuman, makanan, udara, masuk ke dalam pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, penelitian terakhir kedokteran, begitu diperiksa, otak, ada mikroplastik di otak. Di jantung ada, di paru ada, di ginjal ada. Jadi itu, kalau tadi dokter Jaya mikroplastik itu di bawah 0,5 mili. 0,5 mili dok ya? Enggak 5 milimeter. 5 milimeter kan setengah senti. Gede. Itu kan masih kelihatan tuh Ya, dok. ada yang jauh lebih kecil. Nah, yang kayak gini kan nggak mungkin masuk lewat kulit tuh dok. Enggak. Yang ke masuk kulit berarti yang nano. Mungkin ya, sebelum dok, nano, kan di antara 5 cm kan 5.000 mikron. Sampai 1 mikron. Jadi ada yang partikel gede itu yang setengah mili, yang lebih kecil sampai yang nano
plastik. Cuman kesimpulan saya, mikroplastik atau plastik yang masuk ke badan kita nggak mematikan, Dok. Enggak mematikan, tetapi itu menyebabkan penyakit macam-macam. Nah, Kanker. penelitian yang terakhir begini, ada orang kena serangan jantung. Kan diambil dong, dikerok dong plaknya. Plaknya tuh yang bikin mampet. Ternyata di plaknya itu 50% itu ada plastik di dalam. Di dalam plak lemak itu ada plastiknya. Dan diteliti ternyata plak yang mengandung plastik banyak itu kemungkinan serangan jantung lebih tinggi daripada itu. Resikonya 4,5 kali lipat, Ranggi. Untuk dapat serangan jantung dibandingin yang mikroplastiknya sedikit. Jadi orang yang sering berhubungan dengan plastik dan mendapat masukan mikroplastik lebih banyak, resiko penyakit sumbatan juga lebih gede gitu, Dok, ya? Apa? Serangan jantung lebih tinggi, stroke lebih tinggi. Jadi itu menimbulkan gejala macam-macam. Termasuk katanya sih konon sekarang nih penelitian nih banyak ditujukan pada organ-organ apa efek plastik terhadap manusia, karena suka nggak suka mau nggak mau nggak ada manusia itu yang tidak mengkonsumsi plastik, Franky. Kamu bayangin aja, kamu pergi ke dokter, kamu diinfus, dikasih obat, itunya kan pakai infusannya itu dari plastik, Franky. Ada yang rontok. Jadi begini, plastik itu ada dua. Yang primer tadi saya bilang adalah memang sengaja dari pabrik dibikin kecil-kecil. Itu fungsinya untuk ngamplas. Itu dipakai untuk kosmetik. Segala macam kosmetik itu mengandung itu. Segala macam pasta gigi itu memang dibikin. Sekarang di Amerika, di beberapa negara dilarang, Franky. Kosmetik dilarang memakai mikroplastik. Dilarang memakai mikrobit, plastik bit itu. Dilarang. Di Amerika, di Korea Selatan, di banyak negara dilarang. Jadi nggak boleh bikin kosmetik yang pakai begituan. Tapi tetap nggak bisa dihindari. Tetap aja kan kita minum, kita makan, ke segala macam yang masuk banyak. Yang bisa kita lakukan cuma satu, kita mengurangi paparan. Karena ternyata penelitian juga menunjukkan itu efeknya banyak. Di otak katanya sedang diteliti bisa menimbulkan gangguan di otak. Di paru bisa bikin asma, bisa bikin PPOK, bisa bikin segala macam. Terus di jantung bisa bikin serangan jantung. Di ginjal katanya bisa bikin hipertensi. Ini kalau di ginjal itu efeknya itu di penelitian pada binatang. Pada binatang katanya bisa bikin hipertensi dan kerusakan ginjal. Jadi itu mikroplastik yang salah masuk tuh, Dok, ya? Bukan salah masuk, selalu masuk. Ya, artinya kan kalau dia benar masuknya, Dok, sesuai dengan tidak mengganggu kita, kan bisa dibuang lagi tuh, Dok, di urin. Tapi yang dibuang di urin itu di keringat. Kalau yang nggak masuk ke jaringan, kalau masuk ke jaringan dia nyangkut. Makanya si mikroplastik yang ngaco tadi tuh, Dok, dia masuk ke jaringan. Iya. Nah itu pas lagi sial tuh, Dok, ya. Enggak, tapi itu selalu terjadi. Nah sekarang makanya tuh dianggap tuh bencana global, Franky. Bencana global. Maka sekarang apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak mengkonsumsi plastik lebih banyak? Pakai bahan-bahan dari besi. Betul, besi, kaca. Jadi kalau kita mau pertama dari rumah lah, mulai dari dapur. Yang namanya talenan buat potong sayur, lebih baik yang pakai logam. Pakai logam, bukan yang pakai plastik. Kan kalau dulu pakai kayu kan. Kalau yang kayu masalahnya adalah itu kalau ada kumannya nempel di situ, Franky. Jadi itu pencemaran kuman. Tapi kalau pakai yang plastik, pencemaran mikroplastik. Jadi yang plastik sekunder itu adalah plastik yang gede-gede kayak beginian. Kita buang sembarangan, kena matahari, kena segala macam, akhirnya dia hancur jadi kecil-kecil. Masuk ke air. Ngapung lah ya. Kalau yang kecil ngapung di udara, masuk ke air. Dari air, tahu nggak yang pertama? Dimakan sama plankton. Plankton makanin karena kecil-kecil kan, dipikir makanan. Menggilap-menggilap warna-warni kan. Dimakan plankton. Plankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan gede. Ikan gede kita makan.
Nah, kayak gitu. Masuk ke air, air masuk ke pohon. Di pohon ada mikroplastik. Pohonnya dimakan kambing, kita makan kambing, kitanya kena lagi. Jadi banyak hal. Nah, cuman begini, kita kan kalau makanan coba kita dibungkus sama plastik kan. Ke daun aja lagi, Dok. Ya, Jadi sekarang saya jadi stres nih, Dok. Makanya soalnya saya ya kecuali kamu doyan plastik ya. Tapi maksudnya itu memang mestinya seperti itu. Sekarang semua makanan dibungkus plastik. Kita pergi kalau misalnya beli ke restoran, diiniin, dikasihnya, kertasnya udah berlapis plastik tuh. ya pokoknya plastik-plastik. Nah, yang jadi masalah adalah plastik itu kalau kena panas, pecah. Jadi mikroplastik, kita makan. Tapi sekarang kan baju aja kan banyak yang punya Nah, bergantung plastik. baju plastik, ban mobil itu plastik, Frankie. Nah, Sekarang- jadi kalau baju, jadi mulai dari makanan nih. Kita jangan katanya nih, ada beberapa jangan ya. Jangan minum minuman dari botol plastik. Di restoran kemarin waktu saya ke Surabaya, dikasih aquanya di botol beling. Iya, tapi kan Itu ngurangin loh, Frankie. Ngurangin dikit loh. iya, itu ngurangin. Makanya kan dulu, Dok, nggak botol barrelnya Aqua itu kan beling, ngangkutnya susah, Dok. Gampang pecah. Berat. Pecah dulu kan. Enggak, pokoknya itu satu botol plastik, terus wadah plastik untuk makanan. Nah, yang jadi masalah ada kadang-kadang makanan panas-panas ditaruh di tersentuh dan dengan plastik. Nepak deh ya. Bukan rontok, Iya. plastiknya rontok jadi mikroplastik. Oke. Apalagi ituan plastik dimasukin ke microwave. Dibilang Ada microwavable. loh katanya microwave yang ini khusus buat microwave tuh. Nah, itu yang menguraikan itu dan kemudian dia masuk ke makanan. Jadi kalau ke microwave mendingan pakai beling gitu ya kan. Nah, di air aja Yang Pyrex deh ya. ada plastik, Frankie, di air. Makanya dia bilang kalau bisa airnya difilter. Dan sekarang kalau kita lihat ya di beberapa mall Serba itu salah. bebas plastik. Bebas Kita plastik. airnya difilter. Tempat filternya sendiri plastik dong. Nah, terus apa lagi, Frankie, yang harus dihindari? Teh celup. Teh celup itu itunya saringannya itu dari nilon, itu plastik, Frankie. Iya. Jadi mikroplastik diminum. Makanya dia bilang sekarang kalau kayak gitu minum teh itu teh yang auran itu. Oh, balik lagi ke teh yang Auran atau yang itunya nggak pakai itu. teh tubruk. Ya. Baju kalau bisa dia bilang pakai seratnya serat alami. Saya pakai Bukan serat baju plastik. seneng yang katun, Dok. Hah? Katun. Ya katun kadang-kadang suka lecek lagi. Iya. Kalau ada yang dari plastik itu kan ke licin. Kalau lecek kan. Enggak, bukan- tapi itu kalau kita bandingin ya, Frankie ya. Yang pakaian katun sama yang non katun, yang nilon itu nilon lebih banyak. Karena lebih murah, Dok. Nah, jadi kita masalahnya dunia itu sekarang. Nah, tapi itu buat kita nih manusia nih ya. Segala macam penyakit bisa, dan satu lagi, plastik itu bisa mengganggu hormon, Frankie. Jadi orang itu bisa mengalami gangguan hormon, gangguan perkembangan, gangguan tubuh kembang, gangguan hormon, dan bahkan bisa bikin kanker. Jadi masalahnya gede. Nah, tapi begini, kalau dari dunia hewan, laporan Discovery Channel itu bilang itu jutaan ikan, jutaan makhluk-makhluk laut itu yang mati gara-gara makan plastik. Dan di sana di kalau nggak salah di Samudra Pasifik itu ada gundukan di permukaan air tuh gundukan plastik-plastik begini. Ya, dokter cium bau melati nggak? Nah, ya, udah terusin, Dok. Enggak. Itu sampah plastik itu luar biasa banyak, Frankie. Nah, sampah-sampah plastik itu dimakanin sama binatang-binatang, dia pikir itu makanan. Dan kemudian dia sakit perut dan meninggal. Mati. Jadi banyak ikan mati, ada banyak kura-kura mati, ikan paus mati, segala macam. Begitu diotopsi, isinya tuh plastik semua. Di dagingnya pun ada plastik. Kok saya mikirnya jadi mikir ini jadi satu bisnis yang potensi bisnis bagus ya, Dok ya? Apaan?
cari zat yang untuk mengikat plastik di dalam badan. Enggak begitu. Solusinya begini, ada orang akhirnya lakukan penelitian itu jadi isu global. Dunia plastik udah terlalu banyak, numpuk terus dan terus numpuk dan dibikin terus juga. Nah, mereka cari bagaimana caranya memusnahkan plastik ini. Karena dia kalau didiemin dia nggak bisa hancur. Nggak seperti tubuh manusia aja bisa hancur kan. Jadi unsur dia nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Sekarang sih ada beberapa peneliti yang sedang meneliti mencari kuman dan jamur itu yang bisa ngancurin dia. Tuh. Nah, katanya itu solusinya seperti itu. Tetapi yang dilakukan mereka sekarang adalah mikroba nyaringin laut, Frankie. Laut itu disaring, diituin supaya mereka nggak ini. Plastik kan bahan bakunya kan dari minyak, Dok. Iya, tapi masalahnya kalau dia berubah jadi plastik, plastiknya nggak bisa hilang. Termoset sama termostat ya, jenis plastik, Dok ya. Nah, saya tuh berpikir gini, saya sering nonton di YouTube ya, itu di negara-negara seperti Indonesia, India gitu ya, banyak yang nge-recycle plastik. Iya. Ini kan sebenarnya udah suatu langkah yang bagus, Dok ya. Jadi tidak memproduksi plastik baru. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh rumah tangga adalah memilah. Jangan membuang limbah plastik bersama dengan limbah yang bisa hancur. Nah, itulah sebabnya sekarang kan di tempat sampah ada di sini dibilang kaleng, ada di sini dibilang plastik, dan sini organik. Ada satu lagi, Dok. Apaan? Duit nggak kepake, masukin sini deh buat saya. Oh enggak, itu kotak amal namanya. Enggak, tapi itu mesti dibuang gitu. Kenapa? Kalau yang plastik itu ya diolah. Tapi diolah itu artinya bukan plastiknya hilang, tapi plastiknya diolah, recycle. Iya, harus di-recycle itu. Ya, di-recycle, tapi itu bagaimana salahnya? Makanya kalau menurut saya sih itu bangsanya pemulung-pemulung yang ada di TPA itu. Oh, bagian sensus itu, Dok. Dia mereka memilah-milah plastik-plastik segala macam. Itu kalau menurut saya sih bagus ya. Saya dulu waktu saya di Jepang, ini pembagian sampah itu udah begitu ketat. Plastik-plastik itu yang kaleng-kaleng masuk itu, yang kaleng-kaleng itu mereka dipres jadi kotak lagi. Masuknya ke perusahaan logam lagi. Recycle logam. Nah, ini gini. Itu mereka bersih gitu. Jadi sampah tuh tidak ada, Frankie. Kalau di sini kan kita buangnya sembarangan, nah itu diambil perannya sama si pemulung itu yang memilah-milah. Itu kita ganti julukannya, Dok, jangan pemulung, Dok. Apa? Bagian sensus. Enggak, tapi maksudnya saya begini lah. Ini salah satu contoh yang saya baru sadar, itu contoh yang tidak baik. Di sini ada botol, botolnya botol plastik. Mesinnya ini harus diganti dengan botol kaca, Frankie. Nggak kelihatan, Dok. Oh, kaca boleh, Dok. Enggak, maksudnya begini. Jadi maksud saya begini, karena kita itu harus menjadi promotor untuk itu. Walaupun kalau diganti itu belum tentu enak. Contohnya adalah kita pergi ke Starbucks atau pergi ke kafe lah. Kafe, restoran, di mall-mall yang sudah plastik free, kantong plastik udah nggak boleh kan? Kantong recek itu udah nggak boleh, Frankie. Pakai cangkir, Dok. Ya, sama dia diganti yang plastik kertas. Iya, ke supermarket. Iya, kertas kan? Atau kita bawa yang dari bahan kain atau apa dari rumah. Plastik itu udah nggak dipakai lagi. Terus kemudian apa? Straw, sedotan tuh diganti sama yang kertas. Tapi kagak enak, Frankie. Iya, kalau sedotan diganti sama kertas, tentu aja ada lapisan lilinnya tuh, Dok. Enggak, bukan begitu. Kalau di sana nggak lama dia dipleot, kalau plastik itu nggak enak. Nggak enak. Ya makanya habis begitu ya nggak usah pakai sedotan lah, mendingan diminum langsung. Daripada kamu nambahin plastik, Frankie, ke badan. Karena sekarang ya concern dunia kesehatan tuh begitu. Ya, temuan yang mengagetkan itu di orang yang serangan jantung ada plak. Begitu plaknya diperiksa ternyata 50% lebih isinya plastik, Frankie. Ngomong-ngomong si mikrobakterinya tadi udah ketemu belum, Dok? Udah ya? Udah ketemu, tapi untuk bagaimana cara penerapannya kita masih nggak tahu. Udah dijual belum, Dok? Belum. Kalau udah dijual kita minum aja tuh mikrobakterinya, Dok. Ntar kan dia mengurai, Dok, di dalam perut kita. Ya, tapi ada satu ya yang juga
cukup mengagetkan tuh. Plastik yang ada di dalam saluran pencernaan kita itu mengubah flora usus, Frankie. Jadi tidak sehat. Jadi usus yang kuman yang jelek itu jadi mendominasi, Frankie. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit itu yang kemudian ternyata begitu dihubung-hubungin ya itu karena plastik. Dan sekarang penelitian tuh sudah dilakukan begini, Frankie. Diperiksa di liver, ternyata banyak plastik. Di paru banyak plastik. Orang nih manusia nih di otak banyak plastik. Jadi kita lama-lama bisa jadi manusia plastik, Frankie. Tapi ini saya mesti jelasin dulu nih. Mungkin ada banyak orang yang berpikir bahwa plastik itu adalah lempengan ke plastik. Enggak, itu bentuknya macam-macam. Ini yang dokter Jaya maksud adalah molekul-molekul plastik ataupun biji-biji plastik yang kecil-kecil. Pecahan plastik yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Yang mikro, yang sama nano. Nano itu 10 pangkat min 9. Iya, bisa kelihatan maupun tidak kelihatan nih dok ya. Dan itu sudah masuk ke badan kita, masuk organ-organ dan merusak fungsi organ gitu loh. Katanya sekarang hujan di Jakarta katanya ada Itu. mikroplastik. Nah justru itu di hujan aja ada, tapi kayak saya bilang di hujan ada, jadi air minum kita juga ada kok. Sekarang kampanyenya adalah kurangi plastik. Jadi hilangkan plastik pelan-pelan dari rumah kita. Cuman kan kalau kita kurangin plastik balik lagi ke zaman kita waktu sebelum ada plastik dok, pakai ini kaleng, botol gelas kaleng atau gelas beling. Kalau gelas kan sampai sekarang kan beling. Tapi problemnya adalah yang plastik ada loh. Ada plastik dan itu mohon maaf dipakai di tempat-tempat yang contoh nih kita minum yang pakai gelas plastik, tempat-tempat yang harganya murah-murah lagi dok. Di tempat yang bagus-bagus mah pakai beling. Belum tentu, Frankie. Iya, itu botol-botol yang botol-botol yang buat isi ulang tumbler bukan ada yang plastik juga, Frankie. Plastik pinggirannya, dalamnya mah beling. Karena dia kan buat jaga supaya suhunya tetap. Tumbler tuh dok, kalau kita tumbler yang benar dok ya, kan double. Dalamnya beling ataupun logam, luarnya baru plastik sebagai isolatornya dok. Gitu. Tapi ngeri juga ya kalau sebenarnya si plastik ini. Nah, tadi dokter Jaya bilang 1 minggu segede kartu kredit. Kira-kira satu lempengan segede gini nih dok. Kalau segitu gedean lah. Gini. Kartu kredit yang mini nih dok. Enggak. Kartu kredit banyak Frankie. Gede itu mah. Ya kebayang aja kalau misalkan dia masuk, artinya terkumpul, terkonsentrasi gitu kan. Sekarang plastik itu sebenarnya perlu nggak sih dok? Kita nggak bisa hidup tanpa plastik, Frankie. Artinya tetap perlu. Jadi harus bijaksana menggunakan plastik gitu dok. Dikurangin. Udah terlalu berlebihan, Frankie. Nah sekarang menurut dokter Jaya nih, plastik jenis apa yang paling gampang terurai jadi mikroplastik? Semua plastik. Kena matahari, dia hancur. Semua plastik. Jadi yang kayak gini, kalau dia kena matahari, kena panas, ya, dia melarut sebagian gitu ya. Jadi pakai beling lagi dok. Terus kalau misalnya nih dok, ada nggak resikonya mikroplastik ini terhadap orang dewasa maupun anak kecil? Mana yang lebih jelek akibatnya? Nggak ada yang membandingkan, Frankie. Tapi penelitian menunjukkan dia ada di semua organ manusia dan diperkirakan itu menyebabkan macam-macam efek. Itu masih sedang diseliti sampai saat ini. Tapi penelitian menunjukkan bahwa itu menimbulkan banyak masalah kesehatan. Tapi belum terungkap semua. Dokter Jaya sering lihat TV kan. Di TV itu plastik yang di recycle itu menjadi apa dok? Baju, enggak. Jadi baju, sepatu katanya. Jadi apa lagi? Nah, tapi tetap nggak menghilangkan plastik, Frankie. Masalahnya limbah yang kita buang itu sembarangan itu sudah masuk ke laut, masuk ke hewan-hewan yang kita
konsumsi, ya akhirnya jadi kita mengkonsumsi banyak plastik. Nah, konsumsi terbanyak itu adalah lewat makanan. Nah, katanya kalau konsumsi masuk lewat pencernaan, yang terganggu sistem imunitas. Karena imunitas kita, daya tahan tubuh kita 60-70% itu adanya di usus, Frankie. Jadi kalau kita makan, Imunitas kita ada banyaknya di usus. iya. Jadi kalau usus kita tuh tercemar oleh itu, kita bisa gangguan imunitas, bahkan diperkirakan bisa menyebabkan penyakit autoimun dan lain-lain. Kalau Gara-gara si plastik. gangguan imun menyebabkan kita gampang kena infeksi. Nah, jadi kita harus membatasi konsumsi yang plastik, yang ada resiko mikroplastik. terpapar plastik. Gitu. Jadi minum air katanya daripada air mineral botolan sekarang udah diajarkan dong tap water. Masih lebih bagus. Nah, kalau garam nih, garam itu udah tercemar lagi. Tercemar mikroplastik. Karena diambil dari laut kan. Ya. Lautnya itu sumber mikroplastik. Sekarang garamnya tuh rock salt dia bilang. Yang dari gunung. Ya, garam dari gunung seperti itu. Lebih mahal kan, Dok? Lebih mahal kan? Iya. Garam Himalaya. Enggak, tapi whatever lah. Tapi maksudnya ini concern ini mungkin nggak, ya mungkin yang digaungkan oleh banyak orang-orang di atas, tapi kalau yang ke bawah mereka nggak tahu menahu. Tapi sebenarnya caranya ya gampang. Kita mengurangi jumlah pemakaian alat-alat plastik di rumah. Hati-hati dengan makanan, minuman jangan minuman botol. Terus kalau misalnya teh itu jangan teh yang sasetan. Kecuali kalau yakin bahwa itu bukan dari plastik, bukan dari nilon ya itunya ya. Celupannya. Apalagi karena ini dikasih air panas. Malah keluarlah mikroplastiknya. Sekarang kan ada saingan plastik nih, Dok. Bahan. Apa? Silikon. Itu kan ada yang dibikin menjadi peralatan-peralatan yang kita pakai sehari-hari juga, Dok. Iya. Ya, apakah itu kayaknya ada dicampur sama plastik kali ya? Karena kalau silikon doang kan susah keras ya, Dek. Ya, saya tidak tahu ya. Saya nggak ahli kimia, tetapi ya kalau apapun kalau tetap dicampur plastik ya efeknya masih tetap harus nggak begitu bagus, Frankie. Dan mungkin belum tahu, Dok, ya, kejelekan silikon buat badan ya. Iya. Nah sekarang, Dok, kalau misalnya tadi Dokter Jaya kita kan bahas masalah hujan yang ada mikroplastiknya, itu dia bisa nembus, Dok, ke kulit. Nembus lewat pori, dia masuk lewat bulu, lewat kelenjar keringat. Kan di kita ada pori-pori. Iya. Berarti kecil banget, Dok. Iya. Tapi bagaimana kita mau menghindari dia masuk gitu? Yang terbanyak masuk lewat mulut, bagi lewat makanan dan minuman, lewat udara yang kita hirup, udaranya banyak. Iya. Terus kan waktu itu kemarin kan dia bilang, jangan mandi hujan yang itu kalau keluar mesti pakai masker. Ya bagaimana kita pakai masker juga kalau kita makanannya ada plastiknya sama aja. Kalau di tengah jalan kehujanan, caranya gimana, Dok, supaya aman? Hah? Kalau di tengah jalan kehujanan? Lah, jangan di tengah jalan tuh, ketabrak bar. Ke pinggir, Dok. Enggak, itu saya lagi berpikir gini, Dok. Plastik kan kita kan nggak plastik bisa. sih tidak masalah plastik. Masalahnya plastiknya terdegradasi menjadi mikroplastik. Nah, dan mikroplastiknya ada di mana-mana itu loh. Nah, ya artinya kan gini kan, berarti yang di otak saya mikir nih, Dok, plastik nggak bisa maksimal dah kita hindarin, Dok. Nggak bisa dihindari, bukan nggak bisa maksimal, nggak bisa dihindari. Ya, yang kita artinya bisa kurang ada kita kontrol dan yang bisa kurangin. kita minimumin. Nah, ya dan kan? yang terbanyak masuknya lewat mulut. Nah sekarang kan bukan lewat air hujan, kita Ya. mah nggak kontak air hujan lah lagi. itu kan katanya kehujanan karena ada mikroplastiknya jadi kena masuk. Nah, saya lagi berpikir gini, Dok. Tadi dokternya udah sebutin sih hal-hal yang membuat plastik itu terdegradasi, panas. Ya, cahaya matahari. Ya, itu panas kalor juga kan, Dok, ya. Apalagi, Dok? Microwave. Panas juga tetap. Jadi melulu karena panas nih, Dok, ya. Iya, panas mempercepat dia itu. Ya, kalau kita transportasinya tuh kita bikin dalam suasana yang tidak panas, dia
masih nggak ada resiko Enggak, kayak gitu. panas itu membuat dia tuh berdegradasi, memperbanyak jumlah. Nih Tapi contoh. kalau nggak panas juga ya bukan berarti nggak ada lah. Nah ini ya, jadi artinya kan ini yang otak saya mikirkan, kan kita nggak bisa hindarin, kan katanya jangan kita beli minuman yang kena kontak matahari. Hmm, Oke, itu kan teori. hmm. Padahal kan di gudangnya nih dok, dia kan tetap kena panas juga. Hmm. Sekarang kan dia dalam satu kotak-kotak gitu, kotak karton tuh dok ya. Hmm. Oke, nggak kena matahari, tapi kan tetap panas. Iya panas. Sebagian dia rontok menjadi mikroplastik yang atau nanoplastik yang ada di dalam airnya. Oke, Airnya kita minum ya kena lah. jadi kalau gitu mungkin saya punya usul, kalau kita mau beli minuman, cari minuman yang masih baru. Masih baru Ya. satu jadi atau yang barangkali saya nggak tahu ya minuman kayak air mineral yang dalam botol. Ini kan ada dia punya batch-nya nih dok, batch produksinya nih. Hmm. Kan kelihatan Iya, bahwa minuman yang makin lama dia iya. tersimpan dok ya. Ya belum lagi nih soalnya masalah soal makanan, Frank. Makanan nggak bakal kelihatan nih mikroplastiknya. Ya kita makan ikan ada, di daging ada, apa ada. Sampai katanya di madu juga ada. Tahu? Ada. Wah, Oh, soalnya di binatang ikan ada. kan tahu kan dari kedelai dok. Hah? Tahu dari kedelai. Ya kedelai ngisep air. Iya. Kan udah disaring sama si kedelai ya tuh pohon. Enggak ada di jaringan kedelainya. Nah, ada. Jadi orang di tubuh manusia aja ternyata diperiksa isinya plastik melulu. Iyalah. Jadi saya sih mungkin ya sekarang lebih banyak ya tapi emang dari dulu saya sukanya tahu, karena tahu tuh otak saya pikir gini. Taruhlah dia minum ngisep air kan ya. Airnya ada mikroplastiknya. Kan ada lapisan pori-pori dalam si kedelainya. Lebih aman loh dok. Nyeneng-nyenengin diri sendiri aja. Kalau makanan kayak daging segala macam kan si binatangnya tuh kan pori-porinya kan Enggak, tapi sekarang ya itu peneliti itu pada iseng ya. Nah, Jadi pada waktu otopsi diperiksa di otaknya ada plastik nggak? Ada katanya. Di jantungnya ada, di oke. plaknya ada gitu loh. Nah itu yang saya mau tahu dok. Bagaimana cara kita menemukan plastik di dalam sel otak ataupun di otaknya? Plastiknya masih di mikroskop bentuknya plastik kok. Plastik dengan warna-warni gitu. Putih merah itu kelihatan. Oh, jadi dengan Gede kecil mikroskop gitu ya. ada. Bukan kita buka otak terus otak. Itu sama aja yang orang-orang yang di yang suka penelitian biologi segala macam. Diambil nih pasir laut. Begitu dilihat tuh diayak-ayak ada itu bentuk benda-benda kecil kayak pasir putih-putih begitu, warnanya warna-warni merah, kuning, hijau gitu loh. Plastik itu gitu warnanya dok ya. Lah iya sesuai dengan warnanya, kalau yang biru ya biru lah. Jadi warna-warni gitu, makanya ikan dan segala macam tuh menganggap itu seperti makanan gitu loh, dimakan sama mereka. Makan ayam ya, di ayam ada, karena ayam matokin plastik juga sama pergi. Jadi itu udah jadi bencana dunia, tapi mereka sampai sekarang masih bingung bagaimana caranya, kapan kita bisa bebas dari plastik supaya dunia tuh bebas plastik gitu. Oh gampang dong. Balik lagi ke zaman purba. Nggak, sekarang kita kan dari tadi ngomongin kejelekannya plastik dok buat kesehatan. Apa sebegitu parahnya sehingga dia nggak mempunyai hal-hal yang baik? Oh, yang baik sangat banyak, makanya dia dipakai di mana-mana. Nah, Kamu pakai helm tuh plastik, nggak pakai. pakai Google itu ada plastiknya, Frankie. Segala macam. Kalau kamu nggak ada plastik, kamu nggak bisa diinfus. Nah, Plastik itu banyak sekali Nggak, gunanya. Tetapi masalahnya kalau masuk ke limbahnya dalam tubuh ada gunanya nggak? enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Jadi aplikasinya aja yang ada gunanya. Aplikasinya banyak. Saking banyaknya itu orang tuh saking happy dipakai secara. Tapi ekses meluas. daripada aplikasinya itu yang membuat kita Bukan susah. ekses dari aplikasinya. Efek dari pembuangan limbahnya itu
yang kemudian dia terdegradasi menjadi kecil-kecil. Nah, itulah mikroplastiknya itu yang membahayakan karena dia sudah mencemari. Dan satu hal yang berbeda dengan yang lain, dia tidak bisa didegradasi. Katanya konon kalau diperkirakan 500 sampai 1.000 tahun baru bisa terdegradasi dengan sendirinya. Kalau barang lain kan misalnya kayu sebentar juga bisa lapuk, hilang, habis. Kalau plastik enggak, itu loh masalahnya. Nah, Dok, ada yang saya mau tanyakan lagi, Dok. Dokter Jaya kan mungkin kan pernah lihat promosi footwear, Dok, ya? Ya. Alat-alat pembuat makanan yang disebut food grade plastiknya. Seberapa bagusnya atau kenapa bisa sampai dibilang food grade? Apakah dia sudah aman dari plastik atau apa sebenarnya itu, Dok? Food grade itu cuma artinya sih aman dikonsumsi, Frankie. Jadi bukan bebas plastik. Bukan bebas plastik. Jadi plastik yang kekonsuminya aman. Kalau sekarang yang soal keamanan yang dipastikan itu adalah BPA. Ada namanya BPA. Ikatan apa sih, Dok? Biphenol A. Biphenol A itu adalah satu bahan kimia yang ada di dalam produk-produk plastik. Kalau dia ada masuk ke badan kita, itu jelas mempengaruhi hormon. Sehingga membuat gangguan hormon di dalam badan kita. Termasuk kesuburan, gangguan perkembangan, segala macam. Nah, BPA itu biasanya kalau di produk makanan atau apa ditulis BPA free. Nah, kalau itu memang jelas itu situ, tapi bukan plastik free. BPA free ya. Jadi harus ada sign tanda ya, Dok ya. Tanda BPA free. Biphenol A-nya tadi apa, Dok? Ya, namanya biphenol A. Itu bahan kimia yang ada di dalam produk-produk plastik yang bisa bikin gangguan hormon. Itu dijelas gitu loh. Dan itu rusak. Bagus gitu. Sangat tidak bagus pengaruhnya ya. Dan satu katanya sih sebenarnya yang mesti dilihat juga itu ada tandanya soal recycle-nya, udah recycle berapa kali. Tapi di recycle berapa kali itu mempengaruhi aman tidaknya, Frankie. Biphenol A yang dirusak apanya, Dok ya? Hormon. Hormon apa? Sorry, maksud saya hormon apa? Segala macam hormon. Jadi nanti bisa gangguan perkembangan, gangguan hormon. Hormon kan bisa mempengaruhi macam-macam, termasuk bisa bikin kanker dan segala macam. Repot juga nih si plastiknya. Enggak, plastik itu repot karena dia nggak bisa dihabisin. Masalahnya nggak bisa dihabisin, dia hancur jadi kecil, dan jadi kecil masuk ke badan kita. Nanti jangan salahkan kalau ini tidak dikontrol. One day nanti kalau diperiksa itu di otak kita isinya 50%, 70% plastik, Frankie. Nggak usah operasi plastik, Frankie. Udah plastik sendiri. Iya, tato kulit kita kenceng ya, Dok. Kenceng dan keras, Frankie. Oke, jadi sebenarnya plastik ini benda yang ditemukan manusia, ditemukan sangat bermanfaat dan banyak membantu untuk manusia. Kemanfaatan kita nih, Dok ya. Ya, tetapi ada akibat sampingnya. Ya, karena dia tidak bisa dihancurkan. Ya, pikirin deh, Dok, gimana caranya, Dok, kita minum mikroba supaya mikrobanya tuh menyerap si plastiknya tuh, Dok. Itu urusan ahli kimia lah. Ya, maksud saya mau usul ada ahli kimia yang pinter gitu ya, bikin satu mikroba yang bisa menyerap plastik di dalam tubuh kita. Sama seperti kan pernah dengar ya, ada itu kan kalau pencemaran minyak, terus ada kuman kan yang ternyata bisa makanin. Iya. Ya, seperti itu. Untuk dirubah. Iya. Dia punya minyaknya tuh. Ya kan kalau pencemaran di laut kan susah tuh. Ya kan. Nggak hilang-hilang. Oke, Dokter Jaya nggak ada minat buat meneliti, Dok. Ya, nggak, plastik urusan terlalu ribet, banget. Ahli di seluruh dunia tuh banyak sekali yang meneliti. Kalau di otak saya kan tadi saya bilang mahal, tergantung berapa harga minyak sekarang. Plastik hitung kilonya aja, nggak tahu dulu aja masih 38.000, 40.000 sekilo. Enggak, era mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya, yang namanya pengusaha plastik itu kaya raya, Frankie. Segala macam dibikin dari plastik. Gantungan baju, helm,
Gelas-gelas yang dikirim-kirim di kampung-kampung itu kan plastik semua. Dulu piring plastik. Sekarang kan dijadiin wadah-wadah bungkusan makanan plastik itu kan banyak sekali, Franky. Plastik tuh beda dengan styrofoam ya, Dok ya? Beda. Tapi styrofoam juga katanya punya Kagak efek bagus. yang sama juga ya. Bukan sama, tapi nggak bagusnya sama ya. Oke, Dok. Jadi artinya mikroplastik ini harus kita pikirin yang tadi 3R ya, Dok ya. Reduce, reuse, sama recycle. Ini salah satu Dan cari bahan pengganti, Franky. Jangan lupa. Bahan pengganti. Sebenarnya kan kita balik, Dok. Plastik itu kan untuk menggantikan yang ada. Masa kita cari balik penggantinya? Kalau kita cari penggantinya balik lagi ke Maksudnya daripada makan pakai sendok plastik mendingan pakai sendok besi sendok gitu besi. Nah, kalau besi paparannya nggak rugi. Hah? Tambah kuat ya gitu ya. Jadi Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tulang kawat. Iya, mandor kawat, Dok. Mandor kawat makan kendor, kerja kuat. Oke, Dok, jadi ya udah, jadi ini si plastik ini ya ini tugasnya ini cuman kita sebagai pengguna plastik harus bijaksana, Dok. Ya, karena kemarin kan ada warning tuh dari BRIN itu air hujan aja banyak mikroplastiknya, hati-hati nih bilang. Ya artinya mungkin kamu nggak bisa mandi air hujan lagi sekarang lagi. Saya mah dari dulu, Dok. Dari saya kecil, Dok, nggak boleh. Aduh. Begitu hujan, mami saya udah balik masuk rumah. Wah. Dan saya sampai sekarang, Dok. Makanya badan kamu soak, Franky. Iya, betul. Kalau saya tuh nggak mandi hujan, wah Saya happy keluar air semua. hujan aja, Dok. Cukup ketetesan udah bisa bikin saya bersin-bersin, Dok. Kesian ya air hujannya. Ya udahlah, mudah-mudahan ini plastik jangan terlalu menghantui kita, Dok ya. Iya. Ada yang dokter saranin, Dok, terhadap orang-orang terhadap bagaimana? Ya mudah-mudahan penelitian lebih cepat sehingga kita bisa mendapatkan solusi gimana mengurangi paparan mikroplastik dan nanoplastik. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!